Perkenalkan, nama saya Alexander Umbunek Pajaga. Saya dari kampus Tika Sikria Husada Sumbawa, semester 3. Sedikit menjelaskan tentang perbedaan obat dan bahaya terlalu mengonsumsi obat. Pertama, ada obat bebas terbatas, logo lingkaran berwarna hijau dan garis tipi berwarna hitam. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tempat penjualannya di apotik dan toko berizin. Contoh, Proniki, Amoxicillin, dan Dexa. Obat bebas umumnya dikonsumsi untuk mengatasi gejala ringan yang tidak membutuhkan konsultasi dengan dokter, seperti demam, gatal-gatal, atau nyeri ringan. Efek samping terlalu mengonsumsi obat tersebut adalah rasa ngantuk, kebingungan, dan sesak napas. Yang kedua, ada obat bebas terbatas. Logo penandaan obat bebas terbatas tersebut ada logo lingkaran berwarna biru dengan garis tipi berwarna hitam. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Tempat penjualannya di apotik dan toko berizin. Contoh obat bebas terbatas: CTM, Decolgen, dan Betadine. Obat bebas terbatas tersebut digunakan untuk mengatasi penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Obat tersebut berkhasiat dan aman bila digunakan untuk pengobatan tersendiri, contohnya stroke. Efek samping obat bebas terbatas jika terlalu sering dikonsumsi adalah kadang kebingungan, juga merasakan sering mengantuk. Obat keras psikotropika. Logo lingkaran berwarna merah dengan garis tipi berwarna hitam dan huruf K di tengahnya menyentuh garis tipi. Obat keras adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Tempat penjualannya di apotik. Contohnya loratadine, clobazam. Perlu diketahui, obat ini tidak bisa sembarang dikonsumsi karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian, sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat. Efek samping jika terlalu mengonsumsi obat keras atau psikotropika adalah jika kita terlalu sering mengonsumsinya obat ini, maka tubuh kita atau sel kita akan terpengaruh. Misalnya obat ini bisa mempengaruhi sel kita untuk terus gerak, untuk selalu aktif walaupun sudah waktu istirahat. Contohnya malam jam 10, padahal sudah waktu istirahat, masih dorong sel kita untuk terus bergerak. Yang terakhir, ada obat narkotika. Obat golongan narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau sintesis yang bisa memberikan efek perubahan kesadaran, hilang rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan. Obat ini ditanda dengan tanda warna palang medali merah. Dalam bidang kedokteran, narkotika golongan 2 yang sering digunakan antara lain morfin, fentanyl, pitidin, kodein, kokain. Dasarnya juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai analgesik atau pereda nyeri, baik saat operasi, pembisuan, maupun sebagai terapi. Tetapi jika kita menggunakan di luar atau sembarang, maka merusak tubuh kita. Obat ini akan mempengaruhi kita untuk selalu slow dan rileks dan santai. Contohnya, walaupun orang lain berbicara keras untuk kita, tapi kita tetap santai dan mengabaikan pembicaraan orang lain karena tubuh kita telah dipengaruhi oleh obat narkotika. Demikian dari saya, terima kasih.